Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 21 November 2020, kita merayakan pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Kita diingatkan bahwa roh kita akan kembali ke asalnya, yaitu Tuhan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Engkau sudah mempersiapkan dia sejak dalam kandungan ibunya. Semoga kami selalu dekat padanya dan mohon padanya untuk mendoakan kami. Tuhan, kami juga bersyukur kepadamu karena Engkau sendiri yang memberi kami roh-Mu ke dalam tubuh jasmani kami, sehingga tubuh kami memperoleh hidup. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu memperhatikan kehidupan jiwa kami, sehingga di saat kami mati, jiwa kami pun langsung kembali kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tetapi bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah roh kita akan kembali ke asalnya, yaitu Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria, dipersembahkan kepada Allah. Maria sesungguhnya sudah disiapkan secara khusus oleh Allah untuk menjadi Bunda Yesus Kristus. Lewat Bunda Maria, rencana Tuhan untuk mengutus putranya ke dunia terwujud. Lewat penyerahan diri Bunda Maria, Tuhan yang tidak kelihatan kini kelihatan. Lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa ada orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati
datang bersoal jawab dengan Yesus Kristus. Mereka mengemukakan satu fakta bahwa seorang wanita selama hidupnya kawin dengan 7 laki-laki dan mati tanpa meninggalkan anak. Mereka bertanya kepada Yesus, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus, dalam kebangkitan tidak ada kawin dan dikawinkan, sebab mereka tidak mati lagi. Dari jawaban Yesus ini kita bisa melihat tujuan dari perkawinan di dunia ini, yaitu untuk meneruskan karya ciptaan Tuhan secara khusus untuk mengadakan manusia baru. Selanjutnya manusia mendapat tugas dan tanggung jawab untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan di antara manusia yang hidup di dunia ini. Tujuan karya keselamatan itu adalah agar manusia mengenal Tuhan dan mendapat keselamatan sehingga di saat manusia mati, jiwanya akan kembali bersatu dengan Tuhan yang adalah asal atau sumbernya. Di saat kita mati, tubuh jasmani kita akan kembali ke asalnya yaitu tanah. Sementara roh kita akan kembali ke asalnya yaitu Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada satu hari di tahun 1998, keluarga saya memperbaiki kubur dari om kami. Ia sudah berada di bawah tanah sekitar 50-an tahun. Kami coba mencari tulangnya apakah masih ada. Yang kami temukan cuma uang logam yang dimasukkan ke mulut dan tangannya sebelum peti mayatnya dipaku dan dikuburkan. Semua gigi dan tulangnya sudah menjadi tanah. Dari kenyataan ini benarlah apa yang dikatakan kitab suci, bahwa tubuh kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sementara roh kita akan kembali ke Tuhan yang adalah asalnya. Pertanyaan kita, apakah sewaktu kita mati, roh kita akan secara otomatis kembali ke Tuhan? Jawabannya tidak. Selama kita hidup, Tuhan selalu memberi kita kebebasan untuk memilih. Dengan kebebasan yang diberikannya itu, manusia tetap bisa memilih, entah memilih Tuhan atau menolak Tuhan. Siapa yang selalu memilih Tuhan, pasti rohnya akan kembali ke Tuhan. Sementara yang menolak Tuhan, rohnya akan ke tempat lain yang kita sebut neraka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kita mau agar roh kita kembali bersatu dengan Tuhan di saat kita mati, rajin-rajinlah berdoa, berpegang teguhlah pada ajaran Tuhan, dan bertekunlah melaksanakan perintahnya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.